Ya Livi, benar sekali bahwa yang menjadi sesuatu yang mengejutkan dalam sidang ke-31 dengan agenda pembacaan dari duplik yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini ternyata mengungkapkan ataupun menguak fakta baru, yaitu dengan adanya keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang bernama Amir Papalia. Lalu seperti apa keyakinan dari kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso sehingga menghadirkan keterangan ini di muka persidangan? Langsung saja kita tanyakan kepada penasihat hukum dari Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan. Pertanyaan pertama saya, Pak, seberapa yakin penasihat hukum dari Jessica Kumala Wongso sehingga akhirnya menyampaikan keterangan ini ataupun fakta baru ini di muka persidangan? Begini ya, ini kan bermula dari permintaan majelis hakim. Pada waktu Jessica diperiksa sebagai terdakwa, majelis hakim mengatakan kepada Jessica, tolong sebelum persidangan ditutup, kalau bisa Jessica tolong jelaskan atau berikan informasi sekecil apapun, baik yang diketahuinya dari orang lain, persisnya gini, baik yang berkaitan langsung dengan perkara ini atau tidak berkaitan perkara ini, kalau ada yang diketahui oleh Jessica, tolong sampaikan kepada hakim. Nah, kemudian ternyata ada informasi ini. Jadi Jessica mengatakan kalau dia tahu informasi sesuai dengan janji yang diberikannya kepada hakim, maka dia sampaikan informasi ini. Jadi tadi kan sudah dikatakan rekan saya Hidayat, persoalan apakah itu benar atau tidak keterangan si Amir itu, kita kan sudah katakan tidak tahu. Jadi kita memang tidak tahu. Tetapi Hidayat bisa membuktikan bahwa dia betul-betul bertemu dengan Amir ini, dan Amir ini berbicara kepada dia seperti itu, dan ada rekaman. Dan rekaman itu gak sembunyi, diberitahukan pada dia, ini ada rekaman sama saya punya loh, gitu loh. Nah, apakah ini benar atau tidak? Ya, kita nggak tahu. Tapi fakta ini diungkapkan oleh Jessica di persidangan. Jadi kita tidak dalam posisi mau menilai atau tidak. Tetapi sebagai warga negara, sebagai seorang terdakwa, sebagai penegak hukum, mempunyai kewajiban untuk memberikan sekecil apapun. Dan kita tidak mau menjadikan ini fitnah. Ya kan? Kita nggak mau jadikan fitnah. Makanya kita katakan benar atau tidak omongan Amir ini, kita tidak tahu. Sehingga kalau ada orang yang pengen tahu, ya tanya Pak Amir. Kemudian fakta itu disampaikan, tentu ada konsekuensi yang harus diambil oleh penasihat hukum, di mana tadi juga dari Arif dan juga Rangga juga telah memberikan keterangan bahwa apa yang disampaikan oleh Amir Papalia ini adalah sesuatu hal yang tidak benar. Ya. Apa tanggapannya, Pak? Kalau memang Amir yang dikatakan Amir tidak benar, ya silakan proses, terserah kepada mereka gitu loh. Kami tidak dalam posisi apa-apa. Tapi seorang terdakwa berhak membela dirinya dengan orang saya. Apalagi ini atas perintah pengadilan. Pengadilan memerintahkan kepada Jessica, kalau dia tahu informasi apapun, sampaikan. Ya disampaikan. Nah, makanya untuk tidak menjadi fitnah, pengacara kita, teman kita Hidayat mengatakan, kami tidak tahu kebenaran isinya ini. Ya, benar atau tidak apa yang dikatakan oleh Pak Amir ini, kita nggak tahu. Tetapi kalau bahwa Hidayat bertemu dengan dia dan berbicara, dan isi pembicaraan itu dari Amir, itu kita bisa buktikan 100%. Baik, kalau kita lihat keterangan atau fakta baru yang disampaikan ini ternyata dilakukan atau disampaikan pada ujung-ujung persidangan. Apakah ini menjadi salah satu strategi yang dilancarkan oleh penasihat hukum Jessica untuk mengungkapkan fakta ini di terakhir persidangan pada saat duplik ini berlangsung? Bisa dikatakan seperti itu, Pak? Kalau kami tidak keliru, Hidayat itu baru bertemu tadi malam itu. Kemarin sebelumnya. Ya. Kan di dalam transkrip tadi kan sudah dikatakan, Amir ini pun pernah menelpon saya. Ya kan? Tapi nggak lanjut. Dia juga menelpon Yudi, nggak lanjut. Karena saya pikir, ini nggak ada apa-apanya lah gitu kan. Kita nggak mau concern. Tapi entah kenapa kemarin itu dia menelpon Hidayat. Hidayat bilang kalau you serius ya datang aja. Lantas mereka bertemu, gitu. Lalu ditanya ada kepentingan apa? Ya ceritalah seperti itu. Nah setelah dia cerita seperti itu, kita Hidayat rekam dan dicatat dalam persidangan, baru diberitahu kepada Jessica, Jess ada begini. Nah Jessica bilang, oh iya Pak Hakim kan bilang kalau saya punya informasi apapun harus bicara sama hakim. Disampaikan ke hakim. Ya dilaksanakan.
Kalau kita melihat, baik kalau seperti ini, kalau kita melihat bagaimana akhirnya fakta baru ini diungkapkan, seperti terlihat ada fakta baru yang diungkapkan, namun ini seperti keluar dari jalur hukum, substansi hukum yang ada. Seperti apa tanggapan Pak Oto? Sebenarnya ini bukan fakta baru, ini sudah juga pernah diungkapkan oleh Rangga pada persidangan dulu. Jadi ceritanya begini, ada pemeriksaan dokter terhadap psikolog atau siapa lupa saya kepada Rangga. Di dalam hasilnya itu ada keterangan bahwa Rangga sendiri mengaku kepada dokter tersebut atau psikolog saya lupa bahwa dia pernah didatangi oleh seseorang mengaku polisi atau wartawan saya lupa, katanya Rangga dituduh menerima uang 140 juta rupiah yang dulu jadi ribu-ribu. Betul. Ya, tapi oleh Rangga ini sudah dibantah. Ya kan, karena sudah dibantah ya sudah selesai. Kami kan bukan detektif kan. Betul. Kita hanya membacakan berita acara, selesai kita lupakan. Namun Tiba-tiba kemudian muncul orang ini, ya. kan gitu. Ya, dia mengaku cerita nah kita hubungkan keterangannya Rangga dulu. Oh, ini orangnya. Jadi akhirnya kita bertanya, yang benar yang mana, Rangga atau dia ini? Nah, tetapi karena kita bukan seorang detektif, bukan polisi, ya kita tidak punya kemampuan untuk menyelidiki. Sehingga kita hanya menyampaikan fakta itu di persidangan dalam rangka pembelaan diri Jessica. Gitu loh. Makanya didahului kata-kata tadi itu, benar atau tidak keterangan daripada Amir ini kami tidak tahu, kata si Dayat kan. Nah, itu saja. Tapi kenapa kita sampaikan? Karena hakim minta informasi apapun yang ada harus disampaikan. Ya disampaikan. Itu posisi kami. Nah, kalau ada orang-orang yang merasa keberatan terganggu dengan itu, silakan aja kepada Amir. Tanya aja kepada Pak Amir benar atau tidak, bukan kepada kami. Baik Pak, ini dampak dari fakta baru yang diungkapkan di muka persidangan tadi adalah dilaporkannya Anda. Apakah Anda tidak khawatir nantinya akan berbuntut pada dilaporkannya Anda oleh keluarga Mirna, terutama suami Mirna yang namanya diikutkan? Perbuatan apa yang kita lakukan? Kan nggak melakukan kita perbuatan apa-apa. Yang melakukan ini kan Jessica. Dia menyampaikan apa yang diminta pengadilan. Keterangan yang disampaikan, keterangan disampaikan oleh Jessica. Amir Papalia tersebut menurut dari Arif maupun Rangga itu adalah sebuah fitnah sehingga mereka ingin makanya kita proses bilang, itu dari jalur kalau itu hukum. fitnah sampai siapa yang bicara ini kan bukan kita. Hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Amir. Kalau dia merasa itu fitnah, cari Pak Amir, tanya Pak Amir kenapa kamu ngomong gitu. Kita kan hanya menyampaikan dan kita sudah lapisi kata-kata kami tidak tahu ini benar atau tidak. Ya kan, benar atau tidak? Meskipun tidak ada kekuatan kebenarannya, namun ini harus tetap disampaikan seperti itu, Pak. Kami kan lawyer, kami tahu dong dampak hukumnya dong. Masa kita sembarangan ngomong? Ya baik, kan? betul. Nggak mungkin dong kita salah ngomong kan? Sudah saya bilang ini dalam konteks pengadilan. Seorang advokat tidak bisa dituntut perdata maupun pidana dalam rangka membela dirinya di dalam maupun di luar pengadilan, dalam rangka pembelaan. Ini kita lakukan dalam rangka pembelaan. Nggak ada bisa dituntut kita. Itu adalah undang-undang advokat dan itu juga adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Gak bisa dituntut kita kecuali kita tidak beretikat baik. Nah, apakah tidak kalau membongkar satu kejahatan bukan beretikat baik? Ya kan? Berarti dipersilakan saja kepada Mas Arif dan Rangga untuk memproses secara hukum seperti itu ya, Pak ya? Pak Amir, kalau dia merasa keterangan Pak Amir ini tidak benar, ya cari Pak Amir silahkan. Kalau kami diminta sebagai saksi, kami bantu. Baik, lalu seperti apa nih penasihat hukum dari Jessica Kumala Wongso melihat fakta baru yang diungkapkan ini untuk membantu proses peradilan yang dihadapi Jessica? Kalau kita kan begini, sebagai pembelaan, kan dari dulu kita katakan banyak kemungkinan yang terjadi akibat matinya Mirna ini. Kemungkinan pertama karena tidak ditemukan sianida, berarti makinya tidak sianida. Betul. Nah, lantas apakah demikian tidak karena ada racun lain? Bisa aja racun lain, tapi nggak diperiksa. Apakah juga bisa mungkin karena dia stroke? Oleh dokter Selamat bilang bisa. Ada dokter lain mengatakan apakah mungkin karena jantung? Dikatakan bisa. Kan begitu persoalannya. Betul, Pak. Nah, pertanyaan kedua, siapa yang kalau memang ini adalah kejahatan, kalau ada kejahatan racun, siapa yang berpotensi? Di dalam perkara pun sudah terbuka. Potensi pertama dikatakan oleh Jessica, kedua Rangga, ketiga Agus. Semua katanya berpotensi. Kalau saya berpendapat seluruh orang yang dalam Oliver itu berpotensi. Kalau berpotensi kan gitu. Nah, akhirnya polisi berkesimpulan dari semua orang berpotensi, rupanya polisi berpendapat bahwa yang berpotensi itu adalah Jessica. Kan begitu. Nah, kita adili perkara di sini. Baik, nah, Pak. sekarang muncul potensi baru lagi. Ternyata ada potensi lain. Ya kan? Ada informasi lain. Nah,
Kami saya tanya tidak polisi, ini fakta disampaikan. Silahkan penegak hukum proses. Kalau mau proses, kalau mau enggak, ya terserah juga, nggak apa-apa. Baik, ini sementara sedang diproses dan kalau kita lihat 2 kali keterangannya disampaikan oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso ini kerap menangis seperti itu. Ini apakah salah satu trik juga bisa dikatakan seperti itu untuk memberikan atau mempengaruhi kuasa hukum? Kalau Anda menangis, istri Anda menangis, gimana? Trik itu ya? Mungkin bisa Kan dikatakan iya dong, seperti ya kan? itu. Ya itu kan alamiah dong. Orang di penjara memohon keadilan, dia pasti menangis. Wajar itu. Berarti sebuah kewajaran ya seorang Jessica menangis di depan laki-laki aja majelis menangis, hakim. apalagi perempuan. Dia kan bilang memohon keadilan. Memohon keadilan dengan air mata lain dengan tidak dengan air mata. Ya kan? Baik. Kalau kita lihat juga nih, seandainya kalau kita melihat beberapa keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso ini ternyata semuanya nih menyanggah apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Yang paling didetail adalah bagaimana keterangan dari ahli yang akhirnya dipatahkan oleh penasihat hukum dari Jessica Kumala Wongso. Ini memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa atau seperti apa, Pak? Begini, membela kebenaran itu kalau kita benar lebih mudah daripada kita mau membela kejahatan. Gitu loh sebenarnya. Jadi karena kita benar tidak sulit bagi kita membuktikan kebenarannya. Coba katakan, analisis kita mengenai soal CCTV coba. Betul sekali. Begitu akurat sekali kan, tempering bisa dibuktikan. Dan kita berani. Saya bilang sama Rismon, kalau you berkata bohong, risikonya you kena loh, bisa you kena penjara loh. Kita udah bilang sama Rismon, you nggak punya kewajiban apapun untuk memaksakan diri mengatakan ini tempering kalau tidak tempering. Gak ada untungnya buat kamu dosen. Dia bilang enggak, saya tegakkan kebenaran. Dia bilang saya buktikan. Nah kalau kau buktikan berani nggak kasihnya? Kasih data. Dia bilang saya kasih. Artinya dia tahu data yang dikasihnya itu bisa akan diperiksa oleh para ahli. Bisa polisi juga akan periksa. Nah kalau ternyata dia bohong, dia kena. Nah berarti sebaliknya kalau punya yang lain yang bohong, ya proses juga. Nah gitu. Tapi dalam hal ini kita kan tidak sampai di sana. Sebagai lawyer kita tidak berpikir berperkara setelah perkara ini. Perkara ini aja sudah melelahkan, mau cari perkara lagi kan tidak. Makanya selalu orang tanya, kalau Anda Jessica bebas menuntut, mikirin pertuntut bebas, ini Jessica bisa selamat aja udah syukur pada Tuhan, kok mikirin yang macam-macam gitu. Ya kan gitu. Oke, jadi baik. nggak ada pikiran kita yang jelek. Jadi kita lakukan ini penuh itikat baik, membela klien kita dengan itikat baik, gitu loh. Nah, Rismon mengatakan saya kasih datanya, ya saya kasih. Ya, yang 2 tidak mau kasih datanya, ya sudah urusan dia. Saya juga nggak bisa maksa-maksa kan gitu loh. Oke, baik. That's it, Ya, gitu ya. Terima kasih Pak Oto. Oke, Asik ya. banget perbincangannya dan itu Oke, tadi Livi terima dan kasih. juga saudara.